Kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Tahukah kalian bahwa barang-barang dan jasa yang ada di sekitar kita tidak semuanya kita produksi sendiri, tetapi kita membutuhkannya. Banyak barang atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi bukan merupakan produk dalam negeri. Misalnya mobil, komputer, dan sebagainya. Bagaimanakah barang dan jasa tersebut bisa sampai ke tangan kita? Benar sekali, barang dan jasa tersebut sampai ke tangan kita karena adanya perdagangan internasional. Nah, sekarang tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah transaksi barang dan jasa melalui kegiatan ekspor dan impor yang melibatkan antar negara pada skala internasional. Perdagangan internasional ini juga didasarkan pada keunggulan komparatif. Nah, adanya perdagangan internasional ini karena disebabkan oleh beberapa faktor. Tahukah kalian faktor apa saja itu? Faktor penyebab timbulnya perdagangan internasional antara lain adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki negara yang satu dengan negara yang lain, adanya perbedaan hasil produksi dan hasil alam, adanya perbedaan kualitas penduduk yang ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi, adanya spesialisasi produksi, dan yang terakhir adanya perbedaan selera. Dengan adanya perdagangan internasional ini, kita memperoleh banyak manfaat loh. Apa saja manfaat perdagangan internasional? Manfaat perdagangan internasional diantaranya adalah dapat memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah, dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, merupakan sumber pendapatan bagi negara, menambah jumlah barang dan kualitas barang, dan yang terakhir menciptakan suatu kerjasama dan persahabatan antar negara. Dalam melakukan perdagangan internasional, tentu saja juga ada hambatan yang terjadi di dalamnya. Hambatan perdagangan internasional antara lain adanya ancaman perang, perbedaan tingkat upah, peraturan atau kebijakan negara lain, dan tidak stabilnya kurs mata uang asing. Terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, dari aspek transportasi atau biaya angkut. Untuk perdagangan dalam negeri, transportasi atau biaya angkut lebih rendah atau murah. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri, transportasi atau biaya angkut lebih tinggi atau mahal. Yang kedua, distribusi. Untuk perdagangan dalam negeri, distribusi lebih mudah dilakukan. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri, distribusi lebih sulit untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah pajak. Untuk perdagangan dalam negeri, tidak ada pajak ekspor dan impor. Sedangkan untuk perdagangan internasional, akan dikenakan pajak ekspor dan impor. Yang keempat, transaksi. Untuk perdagangan dalam negeri, transaksi lebih mudah dilakukan. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri, transaksi lebih sulit dilakukan. Yang kelima, pengantar bahasa. Bahasa Indonesia atau bahasa daerah biasa digunakan dalam perdagangan dalam negeri. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Yang keenam, penelitian mutu barang. Untuk perdagangan dalam negeri, diteliti oleh Standar Industri Indonesia atau SII. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri,
Diteliti oleh International Standard Organization atau ISO. Ketujuh, alat pembayaran. Untuk perdagangan dalam negeri, pembayaran menggunakan uang rupiah dengan aturan hukum dan norma bangsa Indonesia. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri, menggunakan valuta asing dengan aturan hukum dan norma-norma internasional. Yang terakhir, lokasi perdagangan. Untuk perdagangan dalam negeri, perdagangan dapat dilakukan di dalam negeri itu sendiri. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri, perdagangan biasanya dilakukan di luar negeri atau secara internasional. Dalam perdagangan internasional, tentu saja ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positif dari perdagangan internasional antara lain, kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri menjadi terpenuhi. Perdagangan internasional mendorong setiap negara ke arah spesialisasi dalam memproduksi barang berdasarkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Mendorong keinginan untuk meningkatkan produksi. Perdagangan internasional bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, perdagangan internasional juga membuka wilayah pasar baru yang lebih luas bagi produk-produk dalam negeri. Pengaruh yang sangat penting dari perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi adalah berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi pada umumnya. Dengan makin luasnya pasar, produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Perdagangan internasional dan hubungan luar negeri pada umumnya dikatakan sebagai media yang penting bagi penyebaran teknologi dari negara maju ke negara-negara yang belum maju. Dengan adanya perdagangan internasional, juga dapat menambah pendapatan atau devisa negara. Selain itu, juga membuka kesempatan kerja baru. Dan yang terakhir, kita dapat memperoleh barang dan jasa dengan mudah dan murah akibat adanya efisiensi dan spesialisasi dalam proses produksi. Sedangkan dampak negatif dalam perdagangan internasional antara lain, pertama, terjadinya perubahan pola dan kebiasaan konsumsi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi akibat dibukanya hubungan dengan luar negeri. Kedua, adanya kecenderungan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan konsumsi secara berlebihan. Ketiga, mundurnya industri dan produksi dalam negeri kalau masyarakat lebih menyukai produk-produk luar negeri. Dan yang terakhir, munculnya ketergantungan kepada negara-negara maju sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Untuk meminimalisir dampak negatif dari perdagangan internasional, maka pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, menaikkan bea impor, mengendalikan impor, mengendalikan devisa, memperbesar ekspor, memberi subsidi dan premi ekspor, diversifikasi ekspor, dan mengendalikan harga. Nah, setelah kita membahas tentang kegiatan perdagangan internasional tadi, apakah kalian sudah paham tentang kegiatan perdagangan internasional? Kalau sudah paham, coba kalian sebutkan apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Apa saja faktor penyebab timbulnya perdagangan internasional? Apa saja manfaat perdagangan internasional? Sebutkan hambatan perdagangan internasional. Sebutkan perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Apa saja dampak perdagangan internasional? Sebutkan kebijakan perdagangan internasional. Kalau kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan tersebut dengan benar, berarti kalian sudah benar-benar paham tentang materi perdagangan internasional. Terus belajar ya!